kemarin di Sulawesi Tenggara, abang kan bilang Pak Jokowi itu kayak matahari terbit dari timur. Ufuk timur. Ufuk timur ini apa gitu kan? Beliau itu bang, kalau datang ke satu daerah itu dinanti-nanti oleh masyarakat. Dan saya bilang, Pak, ini kayak Bapak tuh datang ke daerah itu nama resminya itu kunjungan kerja. Tapi ini konser Pak, saya bilang. Gitu ya? Iya Mas. Nih. Saya kan penonton konser, konser musik. Saya penggemar musik rock. Saya ini generasi 90-an, Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, segala macam itu ya saya udah nonton semua itu. Kemudian saya juga penggemar sepak bola. Saya biasa interaksi dengan massa. Saya biasa menjadi bagian dari massa. Saya kalau nonton itu, diajak tribun-tribun, nggak mau, nggak dapat bos. Nggak dapat ya? Feelingnya nggak dapat bos. Kita itu harus tribun, kita sama dengan penonton yang lain. Nyatu bersama penonton ya? Kita tahu kelakuannya, kita tahu ekspresinya, kita tahu kejiwaannya. Loh, sebagai peneliti jangan di atas bos. Ya. Jangan sebagai peneliti itu harus di lapangan, di lapangan mas. Dan paling merinding, ini buat yang belum pernah tahu. Anda paling merinding menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bukan di sekolah, bukan di kantor bos. Anda paling merinding itu nonton di GBK atau di stadion. Oh, merinding semua. Merinding itu ya? Iya pak. Iya. Nah jadi saya ngelihat itu konser. Konser orang tuh datang ke Pruk. Apalagi daerah-daerah yang belum pernah didatangi oleh presiden sekian lama. Itu kelihatan banget. Ya. Kesenangan, kegembiraan itu. Jadi saya itu kalau jalan kan, Pak Presiden mau di depan kan mobilnya kan. Kalau ada masa beliau berhenti bagi kaos, salaman, foto-foto. Mobil yang di belakang berhenti semua juga. Ya, betul. Saya di mobil HS itu dengan waktu itu dengan ada Pak Basuki PUPR, dengan Pak Pratik Mensesnek, dengan Pak BGS Menteri Kesehatan. Karena banyak rumah sakit yang ditinjau Pak Jokowi dengan Panglima TNI, Pak Agus Subianto. Kami berhenti juga. Itu kita lihat ya sambil berhenti itu. Orang itu lari keluar dari ada orang lagi bawa mobil berhenti. Pintunya lupa ditutup. Itu orang udah nunggu, antusias. Kayak kita kalau lagi nonton konser musik gitu loh. Begitu bintangnya keluar langsung gitu, langsung keluar. Alhasil saya ingat saya nonton film-film Elvis Presley. Di kepala saya langsung muncul, ini bukan presiden. Ini Elvis Presley, Pak. Ini rockstar, Pak. Auranya rockstar. Kenapa saya bilang begitu? Ada histeria, ada antusiasme yang besar sekali kepada Pak Jokowi itu. Gitu loh. Jadi istilah ini bukan gimmick tapi jujur ya sebenarnya? Iya itu spontan kan. Itu saya itu diwawancara oleh media lokal waktu saya lagi di Bulog gitu. Beliau lagi bagi-bagi apa, saya diajak teman-teman ngobrol gitu. Ya mungkin karena Sultra itu Indonesia Timur ya. Dan lihat Pak Jokowi itu masyarakat antusias. Saya bilang ini matahari di ufuk timur. Tapi nggak salah juga mas. Buat orang Indonesia Timur, Pak Jokowi itu santo mas. Santo mas. Santo, ya. Tanya sama orang NTT, tanya orang Papua. Mana pernah ada presiden yang datang ke NTT itu sesering Pak Jokowi? Ya, betul. Mana ada presiden yang datang ke Papua sesering Pak Jokowi? Mana ada presiden berani bikin PON di Papua? Mana ada presiden berani bangun jalan mapas gunung? Mana ada presiden bangun jembatan kayak Pak Jokowi? Mana ada presiden bikin perbatasan megah seperti Diskowi itu, Mas? Mana ada presiden yang bisa mengambil alih mayoritas saham Freeport? Dan itu adalah implementasi Pancasila. Pidato kemarin beliau di Duma ya. Di Duma ya. Jadi, Mas lihat ya, Pilpres 2024 itu. Pilpres 2024. Yang menang siapa? 02 Prabowo. Berapa angkanya? Oh, besar lah, telak lah pokoknya. Tahun 2019-2015 Prabowo menang nggak? Enggak mas. Berapa angkanya? Besar atau kecil? Kecil mas. Itu mas. Jadi begitu ada Pak Jokowi. Jadi Sodet sebenarnya yang paling berpengaruh Pak Jokowi dong? Saya mau nggak mau katakan begitu. Minimal Indonesia Timur mas. Begitu Pak Prabowo, begitu Pak Jokowi bersama Pak Prabowo, terbitlah matahari dari timur. Menanglah itu Prabowo. Dengan angka yang telak di Indonesia Timur. Saya nggak menemukan penjelasan yang lain. Saya tidak menemukan penjelasan yang lain. Ya benar sih, kita mau menjelaskan bagaimana ya, sesuai kata Bung Kodari, nggak ada menurut saya penjelasan lain selain yang tadi Bung Kodari sudah jelaskan, fakta yang berbicara teman-teman. Refli Harun ngomong ya kan, ada kuliah di Pranda. Refli Harun ngomong gini, berstatement bahwasannya obat bagi bangsa ini adalah Adil Jokowi dan Bang Sulkan Gibran. Nah, jadi gini ya buat kalian para pembenci Pak Jokowi, kalau seumpamanya kalian memang udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa dengan kebencian kalian terhadap Pak Jokowi dan keluarga beliau, ya
Aku saranin kalian keluar aja dari negara ini. Iya, aku saranin keluar aja dari negara ini. Ya kan? Sekiranya yang berwenang itu alot untuk mengadili Pak Jokowi karena memang gak ada bukti, terus untuk memajulkan Gibran karena tidak ada alasan, ya, terus kalian masih sakit hati, udah keluar aja dari negara ini. Itu aja kuncinya. Aku tuh habis lihat VT guys, isinya tuh Mas Gibran anaknya Pak Jokowi ditakoki ini kayak piye nek pamane pemilu ditunda ben Pak Jokowi iki tambah setahun dong tahun nuna pembangunan, tapi Mas Gibran ngomong boten Pak intine bapak mulai ke Solo ngono, tapi kok kayak ngerti perjuangannya Pak Jokowi kok podo sakit kan lho. Oke, sampai menghujat Pak Jokowi, tapi ini gak ngerti rasanya di presiden, ngono lho, Cok. Tapi wis. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Ini adalah salah satu video yang paling bagi saya itu menyayat hati. Gak tahu kenapa, saya juga bingung. Baru kali ini saya merasa kehilangan seorang pemimpin yang menurut saya sangat-sangat menyayangi rakyatnya, membawa banyak perubahan pada diri saya. Ya, saya akui diri saya sendiri nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak suka sama Pak Jokowi nggak apa-apa, karena memang di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya yang dari nol, yang nggak punya apa-apa dulu, saya bisa menjadi sekarang. Dan rasa syukur itu gak mungkin saya lupakan dalam hidup saya. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi, sehat selalu. Dan semoga engkau selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan, komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya nggak? Kan lu yang nuduh. Kita dari staf khusus Presiden. Presiden keluar sendiri. Kemana mas? Sama ajudan, sama pengawal masuk ke rumah penduduk. Ini pernah beliau lakukan di NTT. Malamnya di sebuah kabupaten, kan hotelnya nggak terlalu inilah bintang 5 tapi hotel melati gitu, karena di situ ada yang terbang. Malamnya keluar ke rumah penduduk. Nah di rumah penduduk itu yang dia lakukan apa? Dia ngobrol. Ini dapat bantuan apa, pekerjaannya apa, dan dia mengasih bantuan. Jadi itu nggak dipilih, tapi beliau datangin mana saja lokasi yang menurut beliau dia datang dan sekitar hotel. Dan itu di luar agenda resmi ya mas? Tidak ada di agenda resmi. Yang datang itu cuma presiden, ajudan, sama pengawal saja. Wah itu kalau aku jadi Mas Ari udah deg-degan banget tuh. Deg-degan dong, kita tidur pulas waktu itu presiden keluar. Kita nggak tahu, besok paginya baru ajudannya bilang bapak keluar gitu. Dan untungnya ajudan juga video kan. Ya tuh teman-teman, menarik ya, kita sudah menyimak pernyataan Bung Kodari dan beberapa pendapat lain ya teman-teman lewat video yang sudah kita simak tadi. Jadi memang penggambaran Bung Kodari sangat indah untuk melukiskan sosok Pak Joko Widodo yang diibaratkan itu seperti matahari terbit ya teman-teman di ufuk timur gitu teman-teman. Dan menurut saya itu memang tepat. Yang paling saya suka tadi penggambaran Pak Jokowi seperti seorang rockstar. Jadi kunjungan kerja tapi yang datang tuh bejibun gitu ya, masa mengerubungi, histeris ya. Berarti ini bukan seperti kunjungan kerja yang kaku dan membosankan. Ini seperti konser kata Bung Kodari. Wah ini benar-benar menurut saya penggambaran yang sangat tepat ya teman-teman. Dan sampai Bung Kodari mengatakan ya saya nggak bisa punya penjelasan lain. Ya memang kita nggak bisa mereka-reka penjelasan apapun, itu udah paling tepat. Aura Pak Jokowi benar-benar
aura bintang ya teman-teman, dan itu terbukti dari kunjungannya ke berbagai daerah. Coba teman-teman lihat videonya, wah itu rakyat sangat histeris ya teman-teman. Ya itu ya, sangat menarik. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.